Mijn familie was, Ja, mijn vader had afspraak met Hamdan, zeg maar, daar. ya, ya, En ya. die hadden gewoon eventjes alles bijgekletst en alles. Ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. Ada beberapa nama, tapi Kekuatan mereka terus bertambah, Jepang sadar Indonesia makin kuat, potensi terciptanya skuad mewah Timnas Indonesia, Timnas Indonesia di luar prediksi sukses mengejutkan tim-tim kuat di level Asia layaknya Arab Saudi dan Australia, tim yang difavoritkan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, yang mana Timnas Indonesia seolah merusak peta persaingan di grup C. Dua hasil imbang atas Arab dan juga Australia membuat dua tim itu masih kesulitan untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia yang tentu saja akan berimbas di laga-laga selanjutnya, dan bahkan kini Jepang juga mulai waspada dengan kekuatan Timnas Indonesia, karena kini Indonesia muncul dengan harapan baru saat kekuatan tim Garuda terus bertambah. Terbaru masuknya Misil Gers dan juga Eliano membuat skuad Garuda bahkan dapat dikatakan telah hampir menyamai Arab Saudi secara market value. Jelas bagi Jepang dan Arab laga tandang mereka ke Gelora Bung Karno pada November tak akan menyenangkan. Terlebih PSSI telah menjelaskan jika tambahan pemain akan diusahakan lagi setiap bulannya. Lantas siapa dan seperti apakah kekuatan Indonesia sekarang di mata lawan-lawannya? Berikut cerita selengkapnya. Sejauh ini Jepang masih menempati posisi pertama klasemen sementara grup C dengan 6 poin, disusul oleh Arab Saudi 4 poin, Bahrain 3 poin, dan juga Indonesia 2 poin, dengan Australia dan juga China ada di posisi 5 dan 6. Melihat klasemen ini sebenarnya Indonesia akan sedikit diuntungkan dengan dua laga yang akan dimainkan Indonesia di bulan Oktober nanti. Pasalnya di dua laga selanjutnya Timnas akan menghadapi Bahrain dan juga China. Dua tim yang paling masuk akal untuk bisa kita kalahkan di grup C ini, bahkan meski Timnas Indonesia bermain di kandang Bahrain dan China, sementara itu Arab Saudi akan menghadapi Jepang dan Bahrain, laga yang cukup sulit untuk memungkinkan Arab untuk bisa minimal meraih poin penuh saat menghadapi Bahrain atau poin. Bagaimana dengan Australia? Mereka akan menghadapi China dan Jepang, dengan Australia berpotensi kehilangan poin penuh saat bertandang ke kandang Jepang. Dengan melihat hal-hal tersebut maka kami pikir jika Indonesia bisa memenangkan dua laga kontra Bahrain dan China, peluang kita untuk bisa merangkak ke posisi 2 di klasemen grup C terbuka lebar, dan tentu saja bakal memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tambahan Miss Hilgers dan juga Elano kami pikir akan membuat timnas makin kuat, terutama di lini belakang timnas akan jauh lebih mewah dari sebelumnya, sedangkan di sektor lini serang Eliano akan menghadirkan kreativitas yang masih kurang dari tim Garuda. Setelah itu barulah kita fokus pada laga kontra Jepang dan Arab di bulan November nantinya. Nama besar lain nggak Pak? Untuk naturalisasi lain, Eagles dan juga Rangers. ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih negosiasi ya. Ucapan Arya Sinulinga inilah yang bakal membuat tim-tim rival di grup C akan sangat waspada pada Indonesia, termasuk Jepang dan juga Arab Saudi yang di bulan September nanti akan bertemu Indonesia. Pasalnya jika Bahrain dan China bakal dikejutkan dengan kehadiran dari Eliano Rinders dan Misil Gers, Jepang dan Arab berpotensi dikejutkan dengan nama lain yang akan masuk, seperti yang disampaikan oleh Bung Arya Sinulinga selaku Exco PSSI, yang mana setelah Eliano dan Miss masih ada beberapa nama yang telah diurus, termasuk nama-nama besar yang sudah bernegosiasi. Jelas jika itu terrealisasi skuad tim Garuda akan makin mewah dari sebelumnya, selain makin mewah timnas juga akan makin sulit untuk ditebak. Bisa kalian ingat bagaimana efek masuknya Maarten Pars saat mengejutkan Arab Saudi, dan kami pikir hal itu bisa kembali terjadi di bulan September saat deretan pemain Eropa bakal membuat Jepang dan Arab benar-benar kebingungan, bahkan pelatih Arab Saudi,
Roberto Mancini memuji tim Garuda dengan menyebut jika Indonesia memiliki kualitas dengan adanya pemain-pemain Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi tim Indonesia yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Kami memiliki masalah dalam menciptakan peluang yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, ungkap Roberto Mancini mengutip dari bola.com. Sementara itu Haji Memoriasu tak ragu untuk mengatakan jika Indonesia sudah ada di jalan yang tepat untuk jadi salah satu tim kuat di Asia. Lantas siapakah pemain paling berpotensi gabung timnas Indonesia di bulan November nanti? Mengacu pada penjelasan yang sudah disampaikan oleh ex-ko PSSI, di mana ada beberapa nama yang tengah dilirik timnas Indonesia, dan kami pikir Mauro Silstra adalah salah satu nama yang hampir dipastikan gabung tim Indonesia. Penyerang tim FC Volendam ini telah mengonfirmasi jika sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke Indonesia. Selain Mauro Silstra ada juga sosok Hairori Edewal, sebagai pemain keturunan besar yang dinilai sudah siap untuk gabung timnas Indonesia. Kami katakan Hairori Edewal kini benar-benar sudah siap, karena kode-kode yang sudah diberikan oleh Hairo seperti memasang bendera merah putih di bio Instagramnya baru-baru ini. Jelas pemain Royal Antwerp ini akan sangat dibutuhkan tim Garuda mengingat lini tengah kita belum sepenuhnya sempurna. Pemain lain yang berpotensi besar dan telah mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah Miliano Jonathan, yang mana pemain nomor 10 tim Vitesse yang tampil menawan di awal musim ini baru-baru ini mengkonfirmasi pada Yusa Nugraha, jika dirinya siap untuk gabung ke Indonesia. Jelas Miliano Jonathan ini sangat keren, ia bisa jadi opsi lain dari kurangnya lini serang tim Garuda untuk bersaing di level Asia saat ini, apalagi usianya masih 21 tahun, ia akan berkembang jadi salah satu penyerang terbaik timnas Indonesia di masa depan. Tapi tentu terlepas dari seperti apa yang akan terjadi di laga kontra Jepang dan Arab Saudi di bulan November, fokus timnas saat ini adalah laga kontra Bahrain dan China. Mentalitas para pemain timnas sendiri terbilang cukup bagus saat ini, yang mana banyak dari para pemain timnas Indonesia benar-benar percaya mereka bisa meraih 6 poin di dua laga yang akan mainkan di Bahrain National Stadium dan Qingdao Youth Football Stadium. Jadi kita tunggu saja seperti apakah kekuatan timnas di masa-masa yang akan datang. Yang jelas peningkatan terus diupayakan timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi ke ajang Piala Dunia 2026.